Materi katekese mingguan 12 Juli 2026 Gereja Bethel Tabernakel di Shalom Tulungagung. Tema terminologi. Martir dan kekristenan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Martir berasal dari bahasa Yunani martis yang berarti saksi. Kita percaya bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi saksinya. Saksi bahwa Dia lahir sebagai manusia, bahwa Dia mati dan bangkit. Dalam kekristenan, seseorang bisa menjadi saksi jika ia bersaksi tentang Kristus dan mempertahankan kesaksiannya, bahkan rela memberikan nyawanya untuk kebenaran yang ia saksikan. Kemartiran adalah kunci ketahanan iman Kristen, terutama di masa gereja perdana. Iman kekristenan adalah iman yang paling banyak mendapat serangan, kritikan, usaha penyimpangan, penyangkalan, dan tuduhan. Hal ini sejak kemunculan di abad pertama sampai sekarang dan mungkin sampai seterusnya. Bukan hal yang baru bagi kekristenan bila ada pihak yang menyerang dengan tuduhan-tuduhan seperti Alkitab sudah dipalsukan, kekristenan adalah agama bentukan Paulus, ketuhan Yesus yang dianggap adalah asumsi para bapa gereja, dan banyak sekali lainnya. Bila dipertanyakan bagaimana kekristenan bisa bertahan dari segala serangan itu, tentu saja jawabannya adalah karena Tuhan melindungi gerejanya. Kemudian juga karena iman setiap Kristen yang berakar dalam. Semua itu adalah jawaban yang benar. Namun, kali ini kita akan membahas satu alasan mengapa Kristen bisa bertahan dan tetap ada sampai sekarang, yaitu kemartiran. Kemartiran adalah kunci kekristenan. Tanpa saksi, tidak ada kekristenan. Untuk memahami peran kemartiran, kita akan membahas contoh tuduhan bahwa Yesus tidak mati disalib. Apakah Yesus tidak benar-benar disalib? Tuduhan ini adalah tuduhan yang paling sering disuarakan di luar sana dan bertujuan menyangkal kebangkitan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa tanpa membuka Alkitab, kita bisa membuktikan bahwa Yesus mati disalib. Semua itu bisa dibuktikan dengan catatan-catatan sejarah yang ada, sebab kematian Tuhan adalah peristiwa sejarah dunia. Salah satu contohnya buku berjudul Antiquities Judaische, yaitu tahun 94 Masehi, karya Flavius Josephus, bukan seorang Kristen yang mencatat peristiwa penyaliban Yesus dalam buku sejarahnya. Selain bukti tertulis dari dokumen sejarah dunia, kita tahu bahwa bangsa Romawi terkenal akan hukuman mati. Kekaisaran Romawi telah memastikan kematian Yesus di kayu salib dengan menikam lambungnya. Tidak ada catatan sejarah yang mencatat bahwa bangsa ini pernah gagal dalam melakukan eksekusi hukuman mati. Jadi, bila Yesus dihukum mati oleh bangsa Romawi, maka Yesus sudah pasti benar-benar mati. Mengapa banyak yang menuduh bahwa Yesus tidak benar-benar mati? Karena konsep kebangkitan tidak pernah ada sebelumnya. Tidak masuk akal sama sekali bila ada orang yang matinya disalib, sudah tertikam lambungnya, kemudian bangkit hidup kembali. Namun ada sekumpulan orang yang tiba-tiba mengaku bahwa mereka melihat dan bertemu Yesus dan dengan yakin mengatakan Dia bangkit. Pada awalnya hal ini banyak yang meragukan. Mungkin murid-murid Yesus itu orang mabuk yang berhalusinasi melihat gurunya bangkit dari kematian. Namun tidak mungkin halusinasi yang sama dialami oleh sekumpulan besar orang. Mungkin murid-murid Tuhan berbohong tentang kebangkitan dengan tujuan untuk mendapat pengikut. Mungkin juga para rasul saling berpendapat untuk mengarang cerita kebangkitan untuk mempertahankan kehormatan mereka. Mungkin para rasul malu dianggap salah karena telah mengikut Yesus. Ya, mungkin mereka berbohong. Namun ada satu hal yang menyangkal itu semua, kemartiran.
Bila mereka berbohong, mereka tidak akan rela memberikan nyawa untuk mempertahankan kebohongan itu. Bila murid-murid Tuhan berbohong tentang kebangkitan dan ketuhanan Yesus, mereka akan membongkar kebohongan itu setelah mendapatkan siksaan. Tapi sebaliknya yang terjadi, para murid tetap bersaksi bahwa Yesus bangkit dan Yesus adalah Tuhan, sampai mereka mati dalam siksaan. Bila ada satu saja murid Tuhan yang disiksa, kemudian ia berkata, "Baiklah, hentikan siksaan ini. Aku mengaku bahwa semua kesaksianku adalah bohong." Bila ada satu saja dari para murid Tuhan yang melakukan itu, maka kita masih punya keberanian untuk mempertanyakan kebangkitan Tuhan. Tapi tidak ada satupun saksi yang menyangkal kesaksiannya. Inilah yang kemudian membuat banyak orang menjadi tergugah dan melihat kebenaran. Ketika para rasul mati di rajam batu, disalib, diracun, dan cara-cara mengerikan lainnya, mereka tidak pernah menyangkal kesaksian yang telah mereka berikan. Bila ada sekumpulan orang saksi yang rela mati demi satu kesaksian yang mereka alami, maka sudah pasti itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus bangkit dan disaksikan lebih dari 500 orang dengan mata kepala mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian menyangkal kesaksiannya sendiri. Justru mereka rela menumpahkan darahnya untuk membuktikan bahwa kesaksiannya adalah benar. Bila kita ingin menjadi saksi Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Siap menjadi saksi berarti siap menjadi martir, kapanpun, dimanapun, dengan cara bagaimanapun. Tanpa kemartiran para pendahulu kita, tidak mungkin kekristenan bertahan dan sampai pada kita sekarang ini. Iman yang dahulu hanya berawal dari 12 orang murid Yesus menjadi iman yang pegang oleh 2,5 miliar orang. Bersyukurlah saudara-saudari untuk para martir yang telah rela memberikan nyawanya supaya kita boleh menjadi percaya karena kemartiran mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bagi